Ki Ageng Wonosobo, Raden Depok, 1500 Masehi, putra Majapahit yang berhubungan dengan Ki Aling, Wali Songo di Jawa Barat. Diceritakan bahwa pada sekitar tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478 ada seorang Prabu Kertabumi yang bertahta, Raja Brawijaya V. Kerajaan Majapahit yang menikah dengan seorang putri yang bernama Dewi Wandan Kuning. Atas pernikahan itu menurunkan putra bernama Raden Bondan Kejawan, Lembu Peteng. Dan dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih yang menjadi putri Ki Ageng Jaka Tarub dan Nawang Wulan, pernikahan Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih mempunyai 3 orang putra, yaitu 1. Ki Ageng Wanasaba, 2. Ki Ageng Getas Pendawa, 3. Nyai Ageng Ngerang, Roro Kasihan. Awal kehidupan Ki Ageng Wanasaba nama aslinya adalah Kiai Ageng Abdullah, merupakan kakak kandung Nyai Ageng Ngerang yang pertama, sulung, yang sekarang makamnya ada di daerah yang bernama Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Plobangan Selomerto. Dalam masa hidupnya, Ki Ageng Wanasaba juga sebagai seorang pemimpin yang hebat dan karismatik. Ki Ageng Wanasaba dikenal juga dengan julukan Ki Ageng Dukuh. Akan tetapi Desa Plobangan lebih dikenal dengan Kiwanu Sebo. Perbedaan nama tersebut disebabkan dialek daerah Wanasaba tersebut terpengaruh oleh dialek Banyumas. Ki Ageng Wanasaba dipercaya dan diyakini sebagai waliullah yang telah melanglang buana ke berbagai tempat dalam rangka mencari ilmu sekaligus menyiarkan agama Islam. Ki Ageng Wanasaba merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit, dan merupakan putra Raden Bondan Kejawan, Lembu Peten, putra Brawijaya V yang menikah dengan Nawangsih. Dan Nawangsih sendiri putri dari Ki Jaka Tarub yang menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Epos Jaka Tarub. Silsilah Ki Ageng Wanasaba mempunyai putra yaitu Pangeran Made Pandan, nama lain dari Ki Ageng Pandanaran, yang menikah dengan Nyai Made Pandan, cucu Sunan Giri. Terdapat 2 versi mengenai keturunan Pangeran Made Pandan sebagai berikut. Versi 1. Pangeran Made Pandan mempunyai putra 1 orang, Ki Ageng Pakiringan, yang mempunyai istri bernama Rara Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra, yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri, dan Ki Juru Mertani. Versi 2. Pangeran Made Pandan mempunyai putra 2 orang. 1. Ki Ageng Pakiringan yang mempunyai istri bernama Rara Janten. Dari pasangan ini mempunyai 3 putra, yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri. 2. Ki Ageng Saba yang menikah dengan Nyai Ageng Saba, Putri. Kedua Ki Ageng Sela, kakak kandung Ki Ageng Enis, berputra 2 orang. 2.1. Ki Juru Matani. 2.2. Nyai Sabinah yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan. Situs makam Ki Ageng Wanasaba saat ini dipugar, dikeramatkan, dan dijaga dengan baik oleh warga sekitar. Lokasi situs ini sangat dihormati oleh masyarakat, karena Ki Ageng Wanasaba merupakan tokoh penyebar agama Islam dan sekaligus cikal bakal dari Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Di sekitar makam Ki Ageng Wanasaba terdapat 3 makam kuno. Konon 3 makam itu juga merupakan pendahulu seorang ulama yang sejaman dengan Ki Ageng Wanasaba. Ki Ageng Wanasaba sebagai perintis Kesultanan Mataram. Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya Laweyan merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa.
Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan Putra Bre Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan Tiga Serangkai Mataram atau istilah lainnya adalah Tri Musketeer from Mataram. Di samping itu banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram seperti Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Made Pandan, Ki Ageng Sabah, Ki Ageng Pakeringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhurnya raja-raja Mataram yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Gede, Ki Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki arti tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati yang memiliki kelebihan, kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat. Ada beberapa fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram yaitu: Fakta 1. Tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit terakhir Bre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintah maupun terhadap masyarakat luas. Fakta 2. Tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang, campuran dari Wali Songo beserta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali bin Abu Thalib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam. Berikut ilmu pemerintahan ala khilafah, kekhalifahan Islam Jazirah Arab. Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya dengan mendirikan banyak masjid, surau dan pesantren. Fakta 3. Para perintis tersebut pada dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para seih dan para wali 7 dan wali 9, termasuk para al-Maghrobi yang bertujuan untuk mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Fakta 4. Suksesi Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram pada dasarnya adalah kesinambungan dari misi sesuai fakta 3. Seperti juga yang terjadi dengan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Talaga Majalengka dan Kerajaan Sarosoan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian dari keempat fakta di atas, jelas sudah bahwa terbentuknya Kesultanan Mataram pada khususnya dan Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat menyebarnya Islam di tanah Jawa. Sehingga salah satu persyaratan pembentukan Kesultanan Islam baik di Jawa maupun di daerah lainnya harus mendapatkan legitimasi, pengesahan, dari Mekah dan atau Turki. Jalur untuk keperluan tersebut dimiliki oleh para ahlul bait, seperti para syekh dan para wali.